Oke, Namo Buddhaya semuanya. Selamat sore. Budaya, selamat sore. Oke, suara saya masuk ya, teman-teman semuanya ya. Iya. Oke, boleh yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, boleh ya dinyalain biar saya makin ingat sama teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, mari kita awali pembelajaran Agama Buddha kelas 10, 11, 12 hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Silakan untuk bersikap anjali, kita membacakan bahasa Palinya saja. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran Agama Buddha sore hari ini. Semuanya sehat ya hari ini ya? Gimana kabarnya? Sehat? Oke. Baik. Oke, baik. Ya, oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bahasan yang baru dari minggu yang lalu. Kita akan belajar tentang Tripitaka. Mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar Tripitaka itu apa? Belum? Oke, Tripitaka. Tri itu 3, Pitaka itu kelompok atau keranjang. Kenapa seperti ini? Kenapa namanya ini? Dan apa sebenarnya ini? Oke, jadi Tripitaka itu adalah kitab suci umat Buddha atau ajaran Buddha. Jadi kalau teman-teman mungkin ditanya umat Buddha punya kitab suci nggak sih? Nah, kita punya namanya Tripitaka. Nah, kenapa dinamakan 3 Tri dan Pitaka tadi atau 3 kelompok atau 3 keranjang tadi? Ya, karena pada zaman dahulu pada sejarah penulisannya Tripitaka itu dituliskan di daun lontar. Nah, daun lontarnya itu ditaruh di keranjang-keranjang, dikelompokkan. Di sini misalnya kelompok 1 Winaya Pitaka atau keranjang 1 Winaya Pitaka. Ini berisikan tata tertib bagi para biku dan bikuni. Di sini ada 227 pasal untuk biku, sorry 250 pasal, bukan. Jadi ada 227 pasal yang harus ditaati seorang biksu laki-laki. Begitu. Kemudian yang bikuni atau biksu yang perempuan, wanita, itu harus mentaati 311 pasal, teman-teman. Ini banyak sekali ya. Banyak aturan-aturan yang mengatur tindakan, pikiran mereka supaya sesuai dengan jalan Dhamma, begitu. Oke, yang kedua ada Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini berisikan khotbah-khotbah Buddha. Dan dalam Sutta Pitaka ini tidak semua khotbah diberikan oleh Buddha sendiri, tetapi juga merupakan khotbah dari beberapa muridnya. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah belajar murid-murid Buddha, ada siapa aja seperti Sariputta, Moggallana, pokoknya biku-biku zaman dahulu. Nah, khotbah-khotbahnya itu juga dimasukkan dalam Sutta Pitaka. Khotbah ini ajaran Buddha begitu ya, yang bisa kita pelajari sampai sekarang begitu. Oke, selanjutnya ada Abhidhamma Pitaka atau Abhidharma Pitaka. Berisi tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Jadi ternyata ada juga dalam kitab kita yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian metafisika, ilmu kejiwaan, kemudian logika, etika, begitu. Oke, ini masuknya dalam Abhidhamma Pitaka. Nah, ini alasannya kenapa nama kitab suci kita adalah Tripitaka. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, next.
Oke, jadi ini adalah foto kitab suci kita. Jadi ada banyak sekali. Di sini ada kelompok Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan semuanya ini sudah ada versi bahasa Inggrisnya. Tapi untuk baca semuanya tentu membutuhkan waktu yang sangat lama karena jumlahnya yang sangat banyak sekali. Oke, jadi Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah ajaran-ajaran Buddha. Nah, sebenarnya apa sih keunggulan ajaran Buddha? Kira-kira kita belajar agama Buddha itu benar atau enggak sih? Nah, ini ada 7 keunggulan ajaran Buddha. Yang pertama, ajaran Buddha tidak membedakan kelas atau kasta. Yang dimaksudkan di sini adalah siapapun, dari kelas manapun, dari kasta apapun, apalagi misalnya background Sang Buddha zaman dahulu mungkin masih ada kasta-kasta ya. Nah, jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa ajaran Buddha itu bisa dipraktikan, bisa dilaksanakan oleh siapapun tanpa membedakan dari kelas mana, dari kasta mana, orang mana, begitu. Jadi semuanya bisa. Bahkan yang bukan Budi sekalipun kalau mau belajar tentang Dhamma dipersilahkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajaran Buddha mengajarkan belas kasih yang universal. Di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang Pancadharma. Ada yang pertama, metta dan karuna. Nah, ini adalah salah satu keunggulan ajaran Buddha, di mana kita harus memiliki belas kasih, cinta kasih yang universal kepada semua makhluk. Oke, yang ketiga, dalam ajaran Buddha tidak seorang pun diperintahkan untuk percaya pada ajarannya. Wow, oke. Ini mungkin kalau kita mikirnya loh, kok Buddha sendiri malah minta kita jangan percaya, jangan langsung percaya begitu ya. Nah, yang dimaksud Buddha di sini adalah beliau mengatakan bahwa kamu harus membuktikan sendiri nih, ajaran ini benar atau salah. Atau istilah palinya itu disebut dengan ehipasiko. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata ehipasiko yang artinya datang dan buktikan. Jadi Sang Buddha sendiri pun menyampaikan bahwa kamu jangan langsung percaya dengan apa yang saya katakan, kamu jangan langsung percaya dengan yang guru-guru spiritual katakan, tetapi kamu harus membuktikan sendiri apakah itu benar atau salah, misalnya apakah dengan bermeditasi akan memberikan manfaat atau enggak, harus dibuktikan. Apakah berbuat baik akan bermanfaat bagi kita, nah itu harus dibuktikan. Itu yang dan ini adalah keunggulannya, jadi tidak langsung kamu harus percaya ya ajaran Buddha, itu enggak. Jadi kita bisa membuktikan ajaran Buddha ini apakah cocok juga bagi kita, begitu. Oke, selanjutnya yang keempat, ajaran Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Oke, sebelumnya juga pernah saya singgung tentang karma ya, atau perbuatan. Nah, eh, ini merupakan salah satu keunggulan juga dari ajaran Buddha bahwa kita hidup, kita melaksanakan hari-hari ini ya dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Kita yang mampu melindungi diri kita sendiri. Kita mau gampangnya kita mau kenyang ya kita makan begitu. Kita mau bahagia ya kita melakukan cara-cara step-step untuk menjadi bahagia. Pelindung di sini misalnya kalau kita memiliki kebencian, terus melakukan kejahatan, kemudian kita dihukum, nah itu kan kita sendiri ya yang menentukan kita mau dihukum atau kita mau hidup damai. Nah, jadi diri kita adalah pelindung diri kita sendiri. Itu keunggulan nomor 4. Yang kelima, ajaran Buddha adalah ajaran yang suci. Oke, yang dimaksudkan di sini ajaran yang suci ini, jadi tidak ada satu ajaran Buddha yang menyebabkan kehancuran, perpecahan, peperangan. Jadi inilah yang mendasari kenapa ajaran Buddha ini disebut adalah ajaran yang suci begitu. Oke, nomor 6, ajaran Buddha adalah ajaran yang damai tanpa monopoli kedudukan. Ini masih berhubungan dengan poin nomor 1 tadi. Sekali lagi ajaran Buddha tidak membeda-bedakan kamu apa, kamu siapa, kamu di mana. Jadi semuanya memiliki
kesempatan yang sama untuk belajar dhamma, untuk mencapai pembebasan, untuk terhindar dari penderitaan. Oke, selanjutnya keunggulan yang ke-7. Ajaran Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Ini masih berhubungan dengan poin nomor 4. Jadi sekali lagi hukum sebab akibat atau karma itu merupakan salah satu keunggulan dari ajaran Buddha. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dahulu. Suara saya masuk ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Ya. Next, kita lanjut ke sejarah penulisan Tripitaka ya, teman-teman. Sampai sekarang tadi kan versi bahasa Inggrisnya udah ada semua begitu ya. Tetapi sebenarnya sejarah penulisan Tripitaka ini sangatlah lama, dari sebelum Masehi sampai setelah Masehi, beratus-ratus tahun melalui berbagai proses, dan nanti kita akan lihat seperti apa proses penulisan Tripitaka ini. Jadi pada awalnya ajaran Buddha atau kita menyebutnya Dhamma ini dilestarikan dengan cara dihafalkan, teman-teman, oleh para siswa dalam bentuk lisan. Nah, metode yang digunakan untuk penghafalan dengan cara mengucapkannya secara bersama-sama oleh para siswa-siswa utama tersebut. Jadi mereka bersama-sama melantunkan, mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Buddha bersama-sama. Nah, kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan, loh, emang bisa ya para siswa-siswa ini menghafal semuanya yang jumlahnya sangat banyak sekali? Sebelumnya saya pernah bilang 84.000 kelompok bahkan, dan tadi ada 3 dikelompokkan lagi, kelompok besar menjadi 3 kelompok, apakah mungkin? Nah, ini mungkin saja karena siswa-siswa ini pun juga siswa-siswa yang terpilih. Kita menyebutnya siswa-siswa utama, begitu ya. Mereka sudah mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga mereka bisa menghafal apa yang disampaikan Buddha Gautama waktu itu. Oke, next. Ya, dalam rangka menghimpun ajaran Buddha Gautama yang akhirnya dibukukan menjadi kitab suci Tripitaka, ini diadakan sidang agung sangga yang dikenal dengan nama Sanggayana. Oke, sangga itu adalah perkumpulan para biku. Jadi dari dulu itu udah banyak sekali biku, kemudian untuk menuliskan Tripitaka ini diadakan sidang agung atau perkumpulan, mereka berkumpul dalam satu tempat untuk membahas, untuk nanti ada prosesnya mungkin penulisan dari Tripitaka ini. Oke, Sanggayana yang pertama. Sanggayana pertama ini diadakan di Gua Satapani Rajagaha pada tahun 543 sebelum Masehi. Jadi belum Masehi ya, masih sebelum Masehi, dan Sanggayana ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapatera. Dihadiri oleh 500 biku arahat dan berlangsung selama 7 bulan. Oke, 500 biku arahat. Arahat di sini adalah orang yang sudah mencapai penerangan, kesucian tertinggi. Jadi mereka punya kemampuan khusus, dan pada tahun ini mereka berkumpul untuk menghimpun ajaran-ajaran Buddha. Pada kesempatan ini Ananda, kalau teman-teman pernah mendengar, Ananda itu adalah seseorang yang menemani Buddha sampai sang Buddha meninggal. Itu beliau bertugas untuk mengulang kembali Dharma yang pernah dikhotbahkan oleh Buddha Gautama. Dan selanjutnya ada juga yang Arya Upali, ini biku yang bertugas mengulang kembali Winaya atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh biku dan bikuni tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapat, mungkin pernah membaca tentang Sanggayana ini, silakan. Belum ada? Belum ada, kita next. Oke, selanjutnya ada Sanggayana kedua. Sanggayana kedua ini diadakan 100 tahun setelah Sanggayana pertama. Ini masih dilaksanakan di Weluwana Arama, Wesali, ini di India, dan ini dipimpin oleh Yasatera. Dihadiri
700 biku arahat dan selesai dalam waktu 8 bulan. Kalau sebelumnya ada 500 arahat, di Sanggayana kedua ini ada 700 arahat atau biku yang sudah mencapai kesucian, dan ini lama sekali, membutuhkan waktu 8 bulan. Tujuan dari Sanggayana yang kedua ini untuk mengubah winaya atau aturan yang dianggap terlalu keras. Misalnya pada zaman Sang Buddha, aturan ini masih relevan nih, ini masih gampang. Nah, mungkin ada perubahan musim, kemudian perubahan kondisi lingkungan, kemudian sosial, dan lainnya. Dan ini pada 100 tahun setelah Sanggayana pertama didiskusikan kembali nih, apakah aturan ini terlalu keras atau masih bisa dilaksanakan oleh para biku dan juga bikuni, begitu. Oke, next. Sanggayana yang ketiga. Sanggayana yang ketiga ini diselenggarakan di Asokarama, Pataliputra, ini masih di India, lebih kurang 228 tahun setelah Sanggayana pertama. Jadi udah lama ya, 128 tahun dari Sanggayana yang kedua. Oke, jadi Sanggayana ketiga ini dipimpin oleh Tissa Moggaliputta-Thera dan dihadiri 1.000 biku senior terpelajar dan ahli. Oke, dan Sanggayana ketiga ini bertujuan menertibkan beberapa perbedaan pendapat dalam Sangga, serta memeriksa dan menyempurnakan kembali kitab suci berbahasa Pali. Oke, seiring berjalannya waktu, tentu ada penyesuaian-penyesuaian, ada penyempurnaan-penyempurnaan, dilihat kembali apakah ajaran ini benar seperti ini, apakah aturan ini benar seperti ini yang sesuai disampaikan oleh Buddha. Nah, di Sanggayana yang ketiga ini mereka mengkaji kembali, menyempurnakan kembali kitab suci yang berbahasa Pali. Selanjutnya ada juga tambahan ajaran Abhidhamma tadi yang membahas tentang metafisika, ilmu kejiwaan dalam agama Buddha, itu dirinci kembali dan dipisahkan dari sutta dan menjadi Abhidhamma Pitaka. Itu. Oke, selanjutnya Sanggayana yang keempat. Sanggayana keempat berlangsung di Tuparama, Anuruddhapura, Sri Lanka, dan lebih kurang 400 tahun setelah Sanggayana pertama. Berlangsungnya Sanggayana ini diikuti 60.000 arahat dan dipimpin oleh Yang Arya Mahindathera, yaitu putra Maharaja Asoka Wardana. Jadi semakin banyak ya arahat ataupun biku yang berkumpul. Ini menandakan juga berarti ajaran Buddha ini semakin menyebar, dan ini pelaksanaannya pun sudah pindah ini ke Sri Lanka dan dipimpin oleh anaknya atau putra dari Maharaja Asoka. Teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar Asoka, yaitu raja yang terkenal dengan quotes-nya yang menyampaikan tentang perdamaian dunia, begitu. Dan Sanggayana keempat ini diadakan untuk menuliskan seluruh Tripitaka dan Atthakatha. Pada Sanggayana keempat ini, ajaran-ajaran Buddha Gautama yang tersusun dalam kitab suci Tripitaka dan Atthakatha telah berhasil dituliskan pertama kali secara resmi di daun lontar. Oke, kitab suci Tripitaka tadi ya, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Nah, kalau Atthakatha ini adalah cerita-cerita Buddhis, cerita-cerita pada zaman Buddha Gautama, yang sekarang itu diringkas menjadi syair-syair Dhammapada. Nah, pada Sanggayana keempat ini, mereka secara resmi berhasil menuliskan di daun lontar. Jadi seperti ini, wujud Tripitaka pada Sanggayana yang keempat. Oke, sebelum lanjut ke Sanggayana selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, masih stay ya. Oke, lanjut kalau belum ada. Kalau belum ada, lanjut. Sanggayana yang kelima. Jadi prosesnya memang sangat panjang sekali. Ini udah sampai pada sidang agung atau pertemuan besar yang kelima.
Ini diadakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1817 dan dihadiri oleh 2.400 mahatera dan acarya terpelajar. Nah, mahatera di sini masih sama biku, tetapi biku-biku yang sudah mengabdi atau sudah menjadi biksu dalam waktu yang sangat lama. Jadi sudah sebutannya mahatera begitu. Dan ini disponsori oleh Mindonin, Raja Mindonin, dan berlangsung selama 5 bulan di istana kerajaan beliau. Oke, Sanggayana ini diadakan untuk menyeragamkan kitab suci Tripitaka Pali dan diprasastikan pada 729 lempengan batu pualam yang diletakkan pada sebuah bukit. Oke, di Sanggayana keempat tadi berhasil menuliskan di daun lontar ya. Dan di Sanggayana kelima ini, mereka memprasastikan, menuliskan kembali pada 729 lempengan batu alam. Dan prasasti ini diletakkan pada sebuah bukit. Oke, itu di Sanggayana yang kelima. Oke, selanjutnya masih ada Sanggayana yang keenam. Sanggayana keenam ini diselenggarakan di Mahapasana Guha, Yangon, Myanmar pada tanggal 17 Mei 1954 sampai 22 Mei 1956, dipimpin oleh Yang Mulia Abidaja Maharata Guru Badanta Rewata. Oke, luar biasa namanya panjang ya. Ini salah satu biku juga yang ada di sana dan dihadiri oleh biku terpelajar juga dari berbagai negara seperti India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Thailand, Laos, dan Pakistan. Jadi di Sanggayana yang keenam ini mulai ada perkembangan, mulai berkumpul biku-biku dari berbagai negara, dan ini membuktikan bahwa agama Buddha ini mulai bangkit kembali nih di dunia. Oke, salah satunya di negara-negara ini yang mereka mengirimkan biku-biku terpelajar mereka ke Myanmar untuk melakukan atau mengikuti Sanggayana ke-6 ini. Oke, dan pada bulan Purnama Waisak tahun 1956, Sanggayana ini ditutup dan tepat pada waktu itu adalah 2.500 tahun Parinibbana Buddha Gotama. Parinibbana itu adalah meninggalnya Buddha, begitu. Jadi setelah 2.500 tahun meninggalnya Buddha ini dilaksanakan Sanggayana yang ke-6. Sekali lagi, tahun ini ditetapkan sebagai tahun kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Oke, itu tentang sejarah penulisan Tripitaka sampai sekarang. Dan setelah tahun 1956 ini, setelah itu pun masih ada pengkajian ulang, kemudian ada perkumpulan-perkumpulan, kemudian juga ada proses mungkin digubah menjadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya untuk disesuaikan dengan umat Buddha yang ada di berbagai negara. Jadi sampai sekarang pun masih ada proses penyempurnaan dari Tripitaka ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang sejarah penulisan Tripitaka ini? Belum ya? Suara saya masuk kan ya? Oke. Oke, kalau belum ada, sebentar. Oke, jadi tadi ada yang terlewat ya teman-teman. 227 tadi anggota Sangga
untuk tradisi Theravada dan juga 250 untuk tradisi Mahayana, begitu ya, untuk bikunya. Oke, nah teman-teman untuk tugas pertemuan hari ini, nanti saya akan memberikan teman-teman tugas. Sebelumnya pernah membaca Tisarana, Parita Tisarana? Belum? Regina belum, yang lainnya? Cheryl, Elora, Aidan, Semi, Vincent, Anderson, Vanessa, Jonathan, Hasita, Joanna, Gavin, pernah mendengar atau pernah membaca Tisarana? Belum ya? Oke, tugasnya nanti melafalkan Tisarana. Kalau belum bisa palinya, bisa artinya. Nanti saya akan berikan contoh seperti apa sih pembacaan Tisarana dan kenapa harus membaca Tisarana. Tisarana adalah parita perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Nah, tapi yang diartikan di sini ya enggak kita terus kayak memuja Buddha, Buddha tolong saya mau pintar Dhamma, atau Sangha tolong saya, begitu. Nah, tetapi kita yang datang, kita yang menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sebagai pedoman hidup kita, begitu. Itu yang dimaksud dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebentar, saya akan kasih contoh pembacaan Tisarana.อันดามายังเตสรณะกมนาปาทังพันหามาเสบุตทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Oke, jadi itu tadi adalah contoh pembacaan dari Tisarana. Teman-teman bisa cari aja nanti kayak pembacaan Tisarana atau Tisarana nanti akan muncul. Kalau teman-teman belum memungkinkan untuk bahasa palinya, boleh artinya ada, arti bahasa Inggrisnya juga ada untuk dilantunkan kembali, begitu ya. Nanti untuk bukti pengerjaan tugasnya, teman-teman bisa direkam video untuk nanti dikirimkan di Google Classroom. Nanti akan saya siapkan untuk ruang pengirimannya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke. Ya, oke, selanjutnya kita akan meditasi sejenak. Sebelumnya mau tanya dulu deh, tugas kalian yang lain udah banyak sekali ya? Di mata pelajaran lain, udah ya? Oke. Ya, Bu. Iya, oke. Iya, jadi mungkin bisa artinya saja tadi untuk
pembacaan Tisarana yang lebih mudah. Dan sekarang mari kita meditasi sejenak, diam sejenak, kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Silahkan untuk memejamkan mata. Dalam batin, silahkan ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Silakan ulangi dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, makasih teman-teman. Sebelumnya mau presensi dulu ya, supaya terekap dengan baik. Nanti kalau ada salah penyebutan nama, boleh langsung dibetulkan. Oke, saya sambil screenshot juga. Atau ini nama kalian udah sesuai nama panggilan biasanya kan? Saya rekap. Sebentar. Gufanceng ada? Ada ya? Marvin? Marvin ada ya? Sky? Ada. Vanessa? Ibu, Vanessa, dia punya laptop mati, Bu. Oke, Vanessa. Elora ada ya? Hasita? Ada. Hasita bilang internetnya dia lagi lag. Oh, gitu. Tapi ada di sini namanya. Oke. Regina? Hadir. Oke. Michi? Michi? Nggak ada ya? Mervin?
Ada juga. Anderson. Ada, Bu. Oke. Alston. Celine. Gavin. Hadir, Bu. Oke. Jonathan. Hadir, Bu. Anderson. Hadir. Joanna. Miss Joanna ada, cuman dia wifi-nya lagi jelek, jadi nggak bisa bersuara gitu. Oke. Luisa. Semi. Sami. Hadir. Vincent. Hadir. Aidan. Cheryl. Hadir. Oke, ya. Um, Bu, ya, aku tadi laptopnya mati, jadi keluar. oke, Vanessa. Thank you. Ya, Vanessa. Oke. Oke, udah. Makasih ya teman-teman udah datang, udah bergabung di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, Sukioto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, makasih Bu. Ya, Makasih, Bu. Makasih, Bu. ya. Oke, saya N ya.